Halo teman-teman, selamat datang di Korea Utara. Salah. Maksud kami, selamat datang di pembahasan Korea Utara. Di sini, kami akan membahas sedikit banyaknya mengenai Korea Utara. Kalau mendengar kata Korea Utara, muncul beberapa pertanyaan, yaitu mengapa Korea terbagi menjadi dua, yaitu Utara dan Selatan? Dan apa yang membedakan kedua negara tersebut? Serta mengapa Korea Utara sangat menutup diri dari negara-negara luar? Untuk mengetahui jawabannya, tonton dan simak video kami ya. Secara geografis, Korea Utara memiliki wilayah yang lebih luas jika dibandingkan dengan Korea Selatan. Namun, jika berbicara mengenai kondisi ekonomi, militer, dan pengaruh politik kedua negara tersebut, bisa dikatakan Korea Utara tertinggal jauh oleh Korea Selatan. Meski begitu, bagaimana bisa negara Korea Utara yang mendapatkan banyak sanksi dari berbagai negara di dunia ini terus mengalami pertumbuhan, hingga membuat negara di sekitarnya selalu waspada akan kekuatannya? Maka dari itu, mari mengenal lebih jauh seputar kondisi geografis negara Korea Utara. Korea Utara merupakan sebuah negara yang terletak di semenanjung Korea dan memiliki perbatasan daratan sepanjang 1.416 km dengan negara Tiongkok, serta memiliki perbatasan sepanjang 19 km dengan negara Rusia. Sedangkan perbatasan daratan antara Korea Utara dengan Korea Selatan hanya didasari atas kesepakatan perjanjian gencatan senjata kedua negara, yang mana telah disepakati oleh Korea Utara, Tiongkok, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1953. Perbatasan daratan sepanjang 250 km ini disebut sebagai The Korean Demilitarized Zone dan menjadi perbatasan negara yang paling mematikan di dunia, yang mana terdapat banyak pasukan militer berjaga di sana, serta ranjau yang berterbaran di setiap sisinya. Sedangkan pada kawasan perairannya, Korea Utara berbatasan langsung dengan wilayah perairan Korea Selatan dan Tiongkok di Laut Kuning yang berada pada sisi barat negara tersebut. Untuk sisi timurnya, Korea Utara berbatasan langsung dengan wilayah perairan negara Korea Selatan, Rusia, serta Jepang di kawasan Laut Jepang. Negara dengan nama resmi Demokratik Rakyat Korea ini merupakan negara seluas 120.540 km persegi yang terbagi atas wilayah daratan seluas 120.410 km persegi dan perairan seluas 130 km persegi. Serta pada tahun 2020, Korea Utara menjadi rumah bagi lebih dari 25,7 juta orang. Dari banyaknya kota yang ada di Korea Utara, terdapat 3 kota dengan jumlah populasi terbesar di negara tersebut. Seperti wilayah perkotaan Pyongyang memiliki populasi kurang lebih 3,2 juta orang, kota Hamhong kurang lebih dari 559.000 orang, dan kota Nampo populasi sebanyak 455.000 orang. Sekitar 80% wilayah daratan Korea Utara diselimuti oleh pegunungan dan dataran tinggi yang menjulang dengan ketinggian yang berada pada angka 2.000 meter, serta titik tertinggi di negara ini berada di Gunung Pektu yang merupakan sebuah gunung vulkanik setinggi 2.743 km. Inilah ucapan selamat yang disampaikan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un kepada Presiden Joko Widodo saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Dalam pesan tersebut, Kim Jong-un memuji kemajuan Indonesia setelah merdeka pada tahun 1945 silam.
Dan di hari peringatan 72 tahun Korea Utara, pada bulan September 2020, Presiden Joko Widodo juga memberikan ucapan selamat serta karangan bunga kepada Kim Jong-un yang juga ditujukan untuk rakyat Korea. Saling berbalas pesan di hari kemerdekaan membuat kedua kepala negara ini terlihat akrab. Kira-kira apa ya makna hubungan baik yang terjalin antara Presiden Joko Widodo dengan Kim Jong-un? Namun, Presiden Joko Widodo bukanlah orang pertama yang memberikan bunga untuk pemimpin negara Korea Utara. Diplomasi bunga antara Indonesia dan Korea Utara pertama kali dilakukan oleh Presiden Soekarno. Di tahun 1964 silam, Presiden Soekarno melakukan kunjungan ke Korea Utara. 1 tahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 10 sampai 20 April tahun 1965, pemimpin Korea Utara kala itu, yang juga merupakan kakak Kim Jong-un, melakukan kunjungan balasan ke Indonesia, atau yang disebut dengan kakek Kim Il-sung. Kim Il-sung datang atas undangan dari Presiden Soekarno. Dalam kunjungannya, Presiden Soekarno mengajak Kim Il-sung untuk berkeliling ke budaya Bogor. Di sana, Presiden Soekarno memberikan tanaman bunga anggrek yang belum diberi nama kepada Kim Il-sung. Bunga tersebut diberikan Soekarno sebagai kado ulang tahun Kim Il-sung dan diberi nama Kim Il-sung anggrek. Pemberian Soekarno ini akhirnya dibudidayakan di Korea Utara hingga dijadikan Festival Kim Il-sung di Korea Utara yang dirayakan pada peringatan hari kelahiran Kim Il-sung setiap tahunnya. Anggrek Kim Il-sung menjadi simbol persahabatan antara Indonesia dan Korea Utara yang sudah terjalin sejak lama. Hanya saja saat perintah Orde Baru, persahabatan Indonesia dan Korea Utara tidak terlalu tampak ke permukaan karena situasi politik dan ekonomi Indonesia. Kini, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, persahabatan Indonesia dan Korea Utara masih terjalin dengan baik. Perbedaan ideologi negara bukanlah satu halangan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bisa menjadi negara sahabat Korea Utara. Lalu, apa kepentingan Indonesia menjadi sahabat untuk negara yang terkenal sangat tertutup di dunia itu? Sistem politik Korea Utara adalah diperintah oleh satu partai, penguasa tunggal, dan kekuasaan yang diwariskan. Sementara konstitusi Korea Utara secara resmi menjamin perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktiknya, ada batas parah pada kebebasan berekspresi, dan pemerintah secara erat mengawasi kehidupan warga Korea Utara. Konstitusi mendefinisikan DPRK sebagai kediktatoran demokrasi rakyat, di bawah kepimpinan Partai Buruh Korea, yang diberi supremasi hukum atas partai politik lainnya. Meskipun ketentuan konstitusi untuk demokrasi, dalam praktiknya, pemimpin tertinggi Kim Jong-un, cucu pendiri negara Kim Il-sung, memegang kontrol mutlak atas pemerintah dan negara, partai politik dan pemilihan umum menurut konstitusi. Korea Utara adalah Republik Demokratik dan Majelis Tertinggi Rakyat atau SPA dan Majelis Provinsi Rakyat atau PPA. Dipilih dengan pemilihan umum langsung dan secara rahasia. Hak pilih dijamin kepada semua warga negara berusia 17 tahun dan lebih. Pendidikan di Korea Utara. 1. Biaya pendidikan gratis. Seluruh pendidikan di Korea Utara dibebaskan dari biaya. Anak-anak di Korea Utara akan melewati 1 tahun masa taman kanak-kanak. Kemudian, mereka melanjutkan pendidikan dasar di sekolah rakyat dari usia 6 hingga 9 tahun. Setelah itu, mereka akan memasuki sekolah menengah sejak usia 10 hingga 16 tahun. Di Korea Utara, usai menyelesaikan masa pendidikan menengah, laki-laki dan perempuan wajib mengikuti program militer selama belasan tahun lamanya. Tapi, jika siswa tersebut berbakat, maka bisa dibebas tugaskan dari militer. 2. Kurikulum sekolah yang fokus pada keluarga Kim. Studi dari Institut Evaluasi Kurikulum Korea mengungkapkan bahwa siswa Korea Utara menghabiskan waktu sebanyak 684 jam belajar mengenai kepemimpinan keluarga Kim, mulai dari pemimpin Korea Utara saat ini, yaitu Kim Jong-un, ayahnya, Kim Jong-il,
kakeknya Kim Il-sung, dan sang nenek Kim Jong-suk. Sejarah dari kehidupan para pemimpin negara merupakan mata pelajaran wajib, bahkan sejak sekolah dasar. Apabila siswa gagal, maka akan mendapatkan hukuman. Hal ini dilakukan agar sedari kecil siswa di Korea Utara telah memahami kesetiaan tanpa akhir pada pendiri mereka sendiri. Menjadi tentara Korea Utara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan keanggotaan di partai berikut Korea. Karena dengan menjadi anggota partai, maka akan terbentuk kesepakatan seperti mendapatkan jatah hak pokok yang meningkat, pekerjaan yang lebih baik, dan gaji yang lebih tinggi. Korea Utara memiliki iklim kontinen yang umumnya sejuk. Musim dingin di Korea Utara, yaitu dari Desember hingga Maret, akan terasa panjang dan dingin. Suhu rata-rata pada bulan Januari berkisar 20 derajat Fahrenheit atau minus 7 derajat Celcius di selatan dan minus 10 derajat Fahrenheit atau minus 23 derajat Celcius di bagian utara. Musim panas yang terjadi dari bulan Juni hingga September akan terasa hangat di bagian besar wilayahnya, dengan suhu rata-rata pada bulan Juli di atas 60 derajat Fahrenheit, sekitar 20 derajat Celcius. Karenanya, kisaran suhu tahunan di negara ini cukup besar, yaitu sekitar 54 derajat Fahrenheit atau 30 derajat Celcius di Pyongyang, dan sekitar 77 derajat Fahrenheit atau 43 derajat Celcius di Chungang atau Chungganjin. Suhu terendah yang pernah terdata adalah di semenanjung Korea dengan suhu minus 46,5 derajat Fahrenheit atau minus 43,6 derajat Celcius. Karena arus laut dan pegunungan perbatasan dengan daratan rendah, pantai yang sempit, suhu musim dingin di pantai timur sekitar 5 hingga 7 derajat Fahrenheit atau 3 hingga 4 derajat Celcius lebih tinggi daripada di pantai barat. Sekitar 3/5 dari curah hujan tahunan terjadi dalam 4 bulan, yaitu dari Juni hingga September. Konsentrasi curah hujan yang tinggi ini terkait dengan musim panas yang lembab dari Samudra Pasifik yang juga kadang-kadang menghasilkan topan tropis. Hanya sebagian kecil dari total curah hujan terjadi di musim dingin, umumnya dalam bentuk hujan salju. Salju di Korea Utara bisa turun secara lokal seperti di pegunungan Taebaek. Terjadi sekitar 200 hari bebas salju di sepanjang pantai, tetapi di daratan tinggi Taema Utara hanya kurang dari 120 hari. Ekonomi Korea Utara merupakan ekonomi terencana dengan sektor ekonomi yang utama adalah pertanian bersama. Kelonggaran untuk melakukan penanaman modal asing dan kemandirian perdagangan di Korea Utara masih dalam skala lokal. Korea Utara mempunyai komando ekonomi terpusat. Negara mengontrol semua alat produksi dan pemerintah menetapkan prioritas dan penekanan dalam pembangunan ekonomi. Sejak tahun 1954, kebijakan ekonomi telah diumumkan melalui serangkaian rencana ekonomi nasional. Rencana awal memberikan prioritas tinggi pada rekonstruksi pasca perang dan pengembangan industri berat, khususnya bahan kimia dan logam. Rencana selanjutnya fokus pada eksploitasi sumber daya dan peningkatan teknologi, mekanisasi dan infrastruktur. Hingga tahun 1970-an, perhatian diberikan pada pertanian, dan baru pada akhir tahun 1980-an, banyak upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi barang-barang. Walaupun terlihat menyeramkan dan sangat menutup diri dari negara luar, Korea Utara mempunyai banyak tempat pariwisata, antara lain Museum Kemenangan dari Perang Kemerdekaan, Arch of Reunification,
Tower of the JCI, Kim Susan Memorial Palace, Kim Il Sung Square, Mansudae Grand Monument, The State Circus, Kim Il Sung Stadium, dan Concrete Wall. Tidak ada statistik resmi mengenai keagamaan di Korea Utara. Secara resmi, Korea Utara adalah negara ateis, meskipun konsultasi menjamin kebebasan beragama, asalkan praktik keagamaan tidak memasukkan kekuatan asing, merugikan negara, atau merugikan tatanan sosial yang ada. Berdasarkan perkiraan dari akhir tahun 1990-an dan 2000-an, Korea Utara sebagian besar tidak beragama, dengan agama utamanya adalah Sanisme dan Kaodisme. Adanya komunitas kecil umat Buddha dan Kristen, Choduisme diwakili dalam politik oleh Partai Sahabat Muda Jalan Surganawi dan dianggap sebagai oleh pemerintah sebagai agama nasional Korea karena identitasnya sebagai Minjung atau populer dan gerakan anti-imperialis yang revolusioner. Oke, sekian pembahasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan-kesalahan lain dalam pembuatan video, kami mohon maaf dan semoga bisa menambah wawasan untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Dadah!